ketik download XAMPP. Klik dan buka website. Ketik download. Sambil menunggu. Nah, XAMPP-nya sudah terdownload. Terus kita lanjutkan download WordPress. WordPress-nya sudah ke-download dan kita lanjutkan dengan selanjutnya. Setelah selesai mendownload XAMPP, lalu kita install. Kita next, selanjutnya next terus, next. Kita tunggu installingnya. Baik, selanjutnya XAMPP-nya sudah terinstall. Kita masuk ke folder. Masuk di bagian data C. Selanjutnya ada XAMPP ini. Kita masuk ke htdocs. Selanjutnya, kita akan mengcopy WordPress-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke menu download. Kemudian kita copy. Masuk ke local disk, kemudian XAMPP, kemudian htdocs. Dan kita paste di sini. Nah, apabila WordPress-nya belum berbentuk file, kita bisa mengekstrakan di sini ya teman-teman. Tapi berhubung ini WordPress-nya sudah berbentuk file, jadi kita tidak perlu mengekstrak lagi. Nah, maaf teman-teman, tadi teman saya ada yang kelupaan. Setelah selesai mendownload, kita akan ini klik finish ya teman-teman. Kemudian ditunggu terlebih dahulu. Nah, tampilannya akan seperti teman-teman. Jadi nanti kita akan mengklik yang ini dua atas. Ini di start. Nah, yang diklik start itu cuma dua teratas. Yang lainnya cukup dibiarkan seperti tampilan sebelumnya. Nah, jika sudah, kita akan masuk ke menu local disk C, kemudian masuk ke XAMPP.
kemudian masuk ke htdocs lagi. Nah, di sini kita akan membuat sebuah file baru ya teman-teman. Kita akan menamakannya SIK kelas C. Kemudian jika foldernya sudah jadi, kita akan mengcopy WordPress. Kita buka WordPress-nya terlebih dahulu. Kita akan mengcopy semua ini teman-teman. Jadi kita mengklik Ctrl A dan mengkopinya, Ctrl C. Kita kembali ke folder baru yang kita tadi buat, SIK kelas C. Kemudian kita kopikan semuanya di sini. Memang agak lama. Nah, ini semua file WordPress-nya sudah tercopy di folder SIK kelas C. Kemudian kita akan membuat database. Kita akan membuat database, masuk ke localhost php myadmin. Kemudian kita akan membuat sebuah folder database baru. Kita klik new. Dan kita buat nama database di sini. Bisa diisi sesuai nama kalian. Saya di sini akan menggunakan SIK kelas C juga. Dari situ kita klik create. Database-nya sudah terbuat. Kemudian kita akan masuk ke sini, buat tab baru. Kita klik localhost SIK kelas C. Tunggu ya teman-teman, agak lama. Kita bisa milih bahasa di sini. Kalian bisa memilih ada bahasa Inggris dan lain-lain. Saya akan memilih bahasa Indonesia. Klik bahasa Indonesia, kemudian lanjutkan. Ditunggu. Nah, ini bisa dibaca. Selamat datang di WordPress. Sebelum memulai, Anda harus mengetahui hal-hal berikut. Yang pertama, nama basis data. 2, nama pengguna basis data. 3, sandi database. 4, host basis data. 5, prefix tabel. Kita cukup mengklik IO. Kita isi nama basis data sesuai dengan nama file yang kita buat tadi. Kemudian nama penggunanya kita isi dengan root. Kemudian kita klik kirim. Kemudian kita klik jalankan pemasangan. Kemudian kita isi sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, setelah itu kita mengganti sandi bawaan web dengan sandi yang kita mau. Sandi yang digunakan
harus kuat ya teman-teman. Nanti akan ada tulisannya lemah, sedang, dan kuat. Kemudian jika sudah, kita mengisi email, klik install WordPress, kemudian klik login, kemudian isi nama pengguna dan kata sandi sesuai dengan yang tadi. Nah, kita sudah masuk ke menu tampilan. Di sini ada dashboard, kemudian kita bisa membaca di sebelah kiri. Nah, di sini kita bisa melihat ya teman-teman. Kalau kita mau edit, kita klik tampilan di sini. Ditunggu sebentar ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada berbagai tema. Saya pilih yang ini, kemudian saya klik get tersebut, kemudian ditunggu. Nah, selanjutnya kita sudah masuk ke menu tampilan ya teman-teman. Nah, kita kalau mau edit harus kita klik 2 kali sampai muncul seperti pensil. Kemudian kita bisa mengubah tema bawaan ke sesuai sesuka hati kita. Nah, saya mengubah namanya karena saya memilih tema untuk perempuan yaitu menstruasi, jadi saya mengganti namanya menjadi period. Kemudian saya mengubah yang bawah-bawah ini, kita bisa lihat. Nah, tinggal diklik aja teman-teman sambil menunggu. Memang agak lama ditunggu ya teman-teman. Kita juga bisa mengganti backgroundnya teman-teman. Tunggu sebentar. Nah, ini web yang saya buat dengan teman-teman saya sudah jadi ya teman-teman. Di sini kita bisa melihat ada pengertian, terus ada apa itu menstruasi. Kemudian bisa menggeser-geser ya teman-teman. Kalau kita scroll ke bawah, nanti juga akan muncul background, terus ada pengertian proses terjadinya menstruasi juga. Di bawah juga ada pengertian siklus, kemudian macam-macam darah, gejala, cara mengatasi, bisa dibaca sendiri. Kemudian yang bawahnya juga kita bisa memasukkan gambar sesuai mau kita, sesuai imajinasi dan tergantung kreativitas dari teman-teman sendiri. Dan kemudian yang paling bawah sendiri seperti ini.